Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali masih bisa menjumpai saudara melalui spiritual journal tepat di hari terakhir tahun 2021. Ini juga merupakan tahun kedua mengakhiri tahun di masa pandemi COVID-19. Kita tidak tahu bagaimana akan melewati tahun 2022 mendatang. Namun satu hal yang harus diingat adalah Allah senantiasa beserta dan menuntun kita melewati hari-hari seperti yang sudah kita alami sampai akhir tahun 2021 ini. Saat ini kita akan membahas dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur masih bisa berada di penghujung tahun 2021 dalam keadaan yang sehat. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan serta pimpinan Bapa dalam melewati masa pandemi COVID ini. Kami percaya di tahun yang akan datang Engkau tetap bersama dan selalu menuntun kami. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu. Roh Kudus tolong kami agar dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita memandang langit, di sebagian wilayah dapat melihat sinar bintang dengan jelas. Nah, berbicara tentang bintang, saya jadi teringat akan bintang yang menuntun orang Majus. Dan kisahnya dapat kita baca dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Injil Matius 2 ayat 1 dan 2 memberitahu pada kita bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Para penafsir Alkitab memberitahu bahwa orang Majus itu berasal dari Persia. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Di Alkitab tidak dijelaskan ada berapa orang Majus yang datang untuk menyembah Yesus. Namun Alkitab menjelaskan bahwa kedatangan orang Majus adalah untuk menyembah Yesus, raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Di ayat 3 dan 4 menjelaskan tentang Raja Herodes yang terkejut saat mendengar kabar yang disampaikan oleh orang Majus. Lalu raja mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat dan meminta mereka mengecek kebenaran berita yang dibawa oleh orang Majus. Jika kita membaca ayat 5 dan 6, itu menjelaskan kepada kita bahwa kabar yang disampaikan orang Majus itu benar adanya dan kelahirannya sesuai dengan nubuatan dalam kitab Nabi Mika 5 ayat 1. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahi Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bagaimana reaksi Raja Herodes setelah mendengar hal ini? Ayat 7 dan 8 menjelaskan pada kita, Raja Herodes memanggil orang Majus itu diam-diam dan mengatakan pada mereka untuk menyelidiki anak yang baru lahir itu. Raja berpesan jika sudah menemukannya, mereka harus segera memberitahukan kepada raja agar raja dapat datang pada anak itu dan ikut menyembahnya. Wow, luar biasa ya. Allah menuntun para Majus itu melalui kitab Nabi yang dibacakan para ahli Taurat dan nubuatan itu sudah digenapi.
orang Majus segera pergi dengan tuntunan bintang yang terus memimpin mereka hingga bintang itu berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kita lanjutkan di ayat 10 dan 11 yang menjelaskan pada kita betapa orang Majus itu sangat bersuka cita. Mereka segera masuk dalam rumah itu dan ketika melihat ibu dan anak itu, mereka sujud menyembah Dia, yaitu Yesus. Mereka juga memberikan persembahan yang sudah mereka siapkan berupa emas, kemenyan, dan mur. Allah terus menuntun orang Majus melalui mimpi dengan pesan supaya mereka tidak kembali pada Herodes dan mereka taat. Mereka pulang melalui jalan lain. Allah telah menuntun orang Majus melalui bintang, kitab nabi, dan mimpi sehingga orang Majus dapat menyembah Yesus serta kembali pulang dengan selamat. Allah juga pasti menuntun kita untuk menapaki dan menjalani tahun 2022. Kita tidak tahu akan bagaimana dan apa yang akan terjadi tahun 2022. Namun satu hal yang kita harus ingat adalah Allah juga menuntun kita dan beserta dengan kita karena Dialah Immanuel. Selamat tinggal tahun 2021 dan selamat memasuki tahun 2022. Tuhan Yesus selalu beserta kita dan Yesus pasti menuntun kita. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Kini aku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku.